Pembagian laba dan rugi. Laba dan rugi dibagi menggunakan salah satu cara berikut. Yang pertama, laba rugi dibagi rata. Yang kedua, laba rugi dibagi dalam rasio arbitrary. Yang ketiga, dibagi dalam rasio modal sekutu, baik modal awal ataupun modal akhir. Kemudian yang berikutnya, bunga dibagi atas modal sekutu. Kemudian saldo dibagi dalam rasio arbitrary. Berikutnya, gaji diberikan pada sekutu, saldo dibagi dalam rasio arbitrary. Kemudian, bunga dibagi atas modal sekutu, gaji diberikan pada sekutu, dan saldo dibagi dalam rasio arbitrary. Sebagai ilustrasi, misalnya persekutuan AB mendapatkan laba sebesar 60 juta pada akhir tahun 2019. Perkiraan modal sepanjang tahun adalah sebagai berikut. Modal A awal tahun sebesar 100 juta, kemudian tanggal 1 April menambah setoran sebesar 20 juta. Modal B 1 Januari 140 juta, pada tanggal 1 Maret ditarik 10 juta, kemudian pada tanggal 1 November menyetorkan kembali sebesar 50 juta. Sehingga modal awal A adalah sebesar 100 juta, modal B sebesar 140 juta. Total modal awal adalah sebesar 240 juta. Modal A akhir adalah sebesar 120 juta didapatkan dari modal awal 100 juta ditambah dengan 20 juta setoran di awal April. Kemudian modal B 180 juta didapatkan dari modal awal 140 dikurangi 10 ditambah dengan 50. Jadi dapat angka 180. Modal firma AB total sebesar 300 juta rupiah modal akhirnya. Jika laba dibagi rata 60 juta, maka A akan mendapatkan bagian sebesar 30 juta dan B akan mendapatkan bagian sebesar 30 juta. Sehingga jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi 60 juta, prive A 30 juta, dan prive B 30 juta. Mengapa dicatat ke prive? Ini asumsinya adalah laba rugi yang didapatkan oleh persekutuan firma langsung diambil oleh sekutu A dan sekutu B. Jika laba rugi itu disetorkan masuk kembali ke dalam modal persekutuan, maka ayat jurnal akan dicatat langsung pada modal A dan modal B, sehingga jurnalnya menjadi ikhtisar laba rugi 60, modal A 30, dan modal B 30. Jika rasio arbitrary digunakan dalam pembagian laba rugi, misalnya 3:2, kenapa 3:2? Misalnya sekutu A itu memiliki kelebihan dalam mengelola perusahaan karena pengalaman dari usaha sebelumnya, sehingga pengetahuan atas pengalaman usaha sebelumnya ini dinilai sebagai nilai tambah sekutu A, sehingga A berhak untuk mendapatkan pembagian laba yang lebih besar daripada sekutu B, sehingga rasionya menjadi 3:2. Jika dibagi dalam rasio 3:2, maka A akan mendapatkan laba lebih besar dari B dengan hitungan 3/5 dikali 60 juta sama dengan 36 juta, dan B mendapatkan bagian 2/5 dikali 60 juta sama dengan 24 juta.
Jika dibagi dalam rasio modal. Rasio modal ini bisa dihitung dengan 3 cara. Yang pertama, rasio modal awal, yang kedua rasio modal akhir, kemudian yang ketiga dengan rasio rata-rata. Jika dihitung dengan rasio modal awal, maka modal awal A adalah 100, modal B adalah 140, sehingga totalnya menjadi 240. Secara sederhana, 100 dibagi dengan 240 sama dengan 5/12, sedangkan 140 dibagi 240 sama dengan 7/12. Jika dihitung dengan modal akhir, maka modal akhir A 120, modal B 180, totalnya 300 juta, atau dalam rasio sebesar 2/5 dan B sebesar 3/5. Maka ayat jurnal dengan modal awal, bagian A adalah sebesar 5/12 dikali dengan 60 sama dengan 25 juta, dan modal B itu sama dengan 7/12 dikali 60 sama dengan 35 juta. Jika laba dibagi setelah gaji dibayar pada sekutu, saldo dibagi dalam rasio arbitrari. Misalnya berdasarkan modal akhir dengan rasio 2/3. Misalnya A digaji sebesar 1 juta rupiah dan B digaji sebesar 2 juta rupiah. Maka gaji A adalah 12 bulan dikali 1 juta sama dengan 12 juta. Gaji B sama dengan 12 bulan dikali 2 juta sama dengan 24 juta. Atau total sebesar 36 juta. Total laba sebesar 60 juta dikurangi dengan gaji sebesar 36 juta, saldonya adalah sebesar 24 juta. Saldo ini dibagi berdasarkan rasio arbitrari berdasarkan rasio modal akhir 2/3. Sehingga A itu akan mendapatkan bagian sebesar 2/5 dikali 24 juta sama dengan 9,6, dan B mendapatkan bagian 3/5 dikali 24 juta sama dengan 14,4 juta rupiah. Sehingga total bagian A adalah 12 juta ditambah 9,6 sama dengan 21,6 juta rupiah, dan total bagian B 24 juta ditambah 14,4 sama dengan 38,4 juta rupiah. Sehingga jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi 60 juta, prive A 21,6, prive B sebesar 38,4 juta rupiah. Jika laba dibagi kepada masing-masing sekutu dengan cara bunga dibagi atas modal sekutu terlebih dahulu, baru saldonya dibagi dalam rasio arbitrari dengan dasar modal akhir 2/3. Misalkan atas modal sekutu dibayarkan bunga sebesar 6%. Maka modal A adalah sebesar 100 juta selama 3 bulan. Dikali dengan 6% sama dengan 1,5 juta rupiah. Modal bunga A 120 juta rupiah selama 6 bulan dikali 6% sama dengan 5,4 juta rupiah. Total bunga modal untuk modal A adalah sebesar 1,5
ditambah 5,4 sama dengan 6,9 juta. Sedangkan modal B atas perubahan struktur modalnya 140 juta pada 2 bulan pertama, ditarik 10 juta pada awal Maret, sampai bulan Oktober sebesar 130 juta atau 8 bulan. Kemudian setelah ditambah dengan 50 juta, modalnya menjadi 180 juta dari bulan dari bulan November sampai dengan bulan November atau selama 2 bulan. Atas modal ini, B mendapatkan bunga sebesar 1,4 juta untuk 2 bulan pertama, 5,6 juta untuk 8 bulan kedua, kemudian 1,8 juta untuk 2 bulan terakhir, atau totalnya sebesar 8,8 juta rupiah. Total bunga A dan B adalah sebesar 15,7 juta rupiah. Total laba 60 juta dikurangi dengan bunga sebesar 15 juta rupiah adalah sebesar 44,3 juta rupiah. Saldo 44,3 juta rupiah ini dibagikan kepada sekutu A dalam rasio 2/5 dikali 44,3 dan kepada B dalam rasio 3/5 dikali 44,3 juta rupiah menjadi sebesar 26,58 juta rupiah. Sehingga bagian laba untuk A adalah sebesar 6,9 ditambah 17,72 sama dengan 24,62 dan bagian B adalah sebesar 8,8 juta ditambah dengan 26,58 juta atau sebesar 35,8 juta rupiah. Sehingga ayat jurnal atas pembagian laba rugi A dan B adalah sebesar ikhtisar laba rugi 60 juta pada prive A 24,62, pada prive B 35,30. Jika gaji dibayar kepada sekutu, bunga dibayar atas modal, kemudian saldo dibagi dalam rasio arbitrari dengan rasio modal akhir 2/3. Misalnya A digaji 1 juta dan B digaji 1 juta, kemudian atas modal sekutu dibayarkan bunga sebesar 6%. Maka kita hitung gaji A 12 bulan kali 1 juta sama dengan 12 juta. Gaji B 12 bulan dikali 2 juta sama dengan 12 juta. Total gaji adalah sebesar 24 juta. Bunga dihitung dengan cara yang sama seperti pada slide sebelumnya. Bunga A sebesar 9,6, bunga modal B 14,4, total sebesar 24 juta. Maka saldo setelah gaji dan bunga itu dihitung dari total laba 64 juta dikurangi gaji 24 juta dikurangi dengan bunga 24 juta menjadi sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah ini dibagikan kepada sekutu A dan B berdasarkan rasio modal akhir 2/5 dikali 12 untuk A dan
3/5 dikali 12 untuk B. Sehingga total pembagian laba untuk A adalah sebesar 12 juta ditambah dengan 9,6 ditambah dengan 4,8 menjadi sebesar 26,4 juta. Bagian B 12 juta ditambah 14,4 juta ditambah 7,2 juta menjadi sebesar 33,6 juta. Sehingga ayat jurnal yang diperlukan dalam pembagian laba dengan cara ini adalah ikhtisar laba rugi sebesar 60 juta debit pada prive A 26,4 juta, pada prive B sebesar 33,6 juta. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang pembentukan atau pendirian persekutuan firma. Demikianlah bahasan kita hari ini tentang persekutuan firma, bagian pendirian dan operasi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.